Oke, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau gali lebih dalam salah satu bisa dibilang kitab sucinya investasi nih. Judulnya Security Analysis, karyanya Benjamin Graham dan David Dodd. Ini bukan buku biasa loh. Warren Buffett aja bilang ini salah satu pilar penting di perpustakaannya. Jadi dasar semua keputusan investasi dia. Bahkan Seth Klarman nyebutnya kayak obon gitu yang nyalain jalan buat para value investor zaman sekarang. Betul, betul. Buku ini, gimana ya? Fundamental banget. Nah, untuk diskusi kita kali ini, kita pakai kutipan dari edisi ke-6-nya. Sumbernya banyak nih, ada kata pengantar, ada esai dari investor kelas kakap kayak Buffett, Klarman, James Grant, Roger Lowenstein, Howard Marks, Bruce Greenwald, wah banyak deh. Plus, tentu saja, inti dari bab-bab asli Graham dan Dodd sendiri. Sip. Jadi misi kita bareng Anda hari ini ya mau coba bedah inti kebijaksanaan dari security analysis ini. Kenapa coba? Buku yang pertama terbit tahun 1934 udah hampir seabad ya. Kok masih relevan banget gitu di pasar keuangan sekarang yang wah berubah cepet banget, kompleks pula. Kita cari tahu nih prinsip-prinsip kunci apa aja yang bisa Anda pakai. Oke, langsung aja ya kita masuk ke intinya. Boleh, boleh. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, value investing. Kalau kata Seth Klarman sih, intinya itu praktek beli aset atau sekuritas yang harganya lagi diskon gede dibanding nilai aslinya. Analoginya yang terkenal itu, ya, beli $1 cuma pakai 50 sen. Kedengarannya simple ya. Tapi kalau emang segampang itu, kenapa nggak semua orang kaya raya pakai cara ini ya? Pasti ada tapinya nih. Nah, itu dia pertanyaannya. Ini emang bukan soal tebak-tebakan harga saham naik turun harian, tapi lebih ke ngelihat saham itu sebagai, kepemilikan sebagian kecil dari bisnis beneran. Disinilah disiplin jadi kunci. Dan ini nyambung ke konsep penting kedua yang nggak bisa dipisah, margin of safety. Margin keamanan ya? Betul, margin keamanan. Klarman bilang ini kayak bantalan, ruang kalau-kalau analisis kita meleset atau datanya kurang pas, atau ya apa saja, atau pasar tiba-tiba gonjang-ganjing nggak jelas. Oke, jadi margin keamanan ini bukan cuma teori bagus aja ya, tapi emang harus ada dalam praktek. Semacam kita ngakuin kalau kita nggak mungkin tahu segalanya dan pasar itu bisa aneh kapan aja gitu. Dari beli di harga yang cukup murah itu tadi. Klarman juga bilang, investor nilai itu cenderungnya risk averse, takut ruginya lebih gede daripada pengen untung yang sama besarnya. Nah, margin keamanan ini ya wujud dari hati-hatinya itu. Kalau diabaikan, wah bahaya. Jangka panjang bisa kayak main roulette Rusia pakai modal Anda. Ini ada hubungannya sama cara Graham ngelihat pasar kan? Analogi yang sering banget dikutip itu mesin voting lawan mesin timbang. Iya, betul sekali. Kata Graham, dalam jangka pendek, pasar itu kayak mesin voting. Cuma ngukur popularitas, sentimen sesaat, emosi aja. Tapi nih, dalam jangka panjang, pasar itu harusnya kayak mesin timbang. Yang nimbang beneran substansi, nilai intrinsik bisnisnya. Wah, implikasinya gede dong. Berarti harga di pasar itu seringkali bisa jauh banget bedanya sama nilai aslinya ya. Nah, ini yang bikin ada peluang buat analis yang rajin nimbang bukan yang cuma ikut-ikutan voting. Harga jadi penting banget. Saham A bisa bagus di harga sekian, tapi jadi jelek banget kalau harganya kemahalan. Dan pemahaman ini nih yang jadi dasar perbedaan penting yang selalu ditekankan Graham dan Dodd, yaitu bedanya investasi sama spekulasi. Definisi investasi versi mereka itu ketat banget loh. Investasi itu, katanya, sebuah operasi yang pertama, harus lewat analisis mendalam, kedua, harus janjikan keamanan pokok modal kita, dan ketiga, ngasih pengembalian yang memuaskan. Oke, jadi kalau ada satu aja dari tiga syarat itu, analisis mendalam, aman pokoknya, hasil memuaskan nggak terpenuhi, itu jatuh deh spekulasi. Termasuk kalau cuma fokus ke harga naik turun jangka pendek atau nebak pasar mau kemana. Tepat sekali, spekulasi itu seringnya taruhan aja. Entah ke masa depan yang nggak pasti, atau cuma lihat pergerakan harga tanpa dasar analisis yang kuat. Graham dan Dodd udah ngingetin dari dulu, batasnya ini sering kabur. Banyak orang rugi karena gagal bedain, atau malah nipu diri sendiri. Ngakunya investasi, padahal spekulasi. Oke, paham. Nah, kalau gitu gimana sih cara kerja analis nilai ini? Alatnya apa aja buat nimbang nilai dan nemuin peluang di tengah riuhnya mesin voting? Yang pertama dan utama, fokusnya itu ke bisnisnya itu sendiri, bukan cuma kode sahamnya.
Kayak kata Klarman, investor nilai itu ngevaluasi sepotong kecil saham seolah-olah dia lagi mikir mau beli seluruh perusahaannya. Wah, ini cara pandangnya beda banget jadinya. Terus mereka coba ngitung yang namanya nilai intrinsik gitu ya. Menariknya nih, kata Lowenstein, Graham dan Dodd itu nggak ngasih rumus pasti buat ini. Nilai intrinsik itu lebih ke nilai yang bisa dibenarkan oleh fakta. Asetnya apa aja, labanya gimana, dividennya, prospeknya. Jadi lebih kayak rentang nilai, bukan satu angka saklek. Iya, betul. Contoh klasik dari Graham dan Dodd sendiri nih. Mungkin susah nentuin nilai intrinsik saham cash misalnya, pas banget di angka berapa. Katakanlah antara 30 sampai 130 dolar. Tapi kalau saham itu di pasar dijual cuma 10 dolar, nah analis nilai bisa cukup yakin nih, ini harga udah jelas di bawah nilai intrinsiknya, berapapun angka pastinya di rentang itu. Disinilah margin keamanan tadi bekerja. Coba kita bedah alatnya lebih dalam lagi. Gimana peran neraca, balance sheet? Kan katanya dulu Graham dan Dodd fokus banget ke nilai aset nyata sama nilai biku, book value. Jadi nilai aset itu krusial banget. Ditambah lagi, data arus kas zaman dulu belum selengkap sekarang. Makanya muncul konsep yang lumayan ekstrim. Beli saham di bawah nilai aset lancar bersih, net current asset value, biasa disebut net nets. Artinya, harga sahamnya itu lebih murah dari modal kerja bersih perusahaan. Aset lancar dikurangi semua utang. Wah, itu ekstrim banget ya. Kayak kata Klarman tadi, ada saham yang harganya malah lebih murah dari kas bersih per lembarnya. Graham dan Dodd kasih contoh nyata, White Motor tahun 3132. Harga pasarnya anjlok jauh di bawah nilai aset lancarnya aja. Bahkan di bawah nilai likuidasi minimalnya. Gila ya? Tapi nih, apa fokus ke aset gini masih relevan sekarang? Kan ekonomi udah beda. Banyak aset tak berwujud, fokusnya lebih ke laba. Justru ini menariknya pandangan Greenwald. Meskipun sekarang banyak fokus ke laba dan arus kas, nilai aset terutama biaya penggantian atau replacement value itu masih penting banget. Buat apa? Buat nilai keunggulan kompetitif atau parit bisnisnya. Laba tinggi tapi nggak didukung aset yang susah ditiru atau keunggulan lain, itu rapuh, gampang digerus kompetitor. Jadi periksa kualitas neraca itu tetap vital. Termasuk waspada sama struktur utangnya ya. Graham dan Dodd kan kasih peringatan keras tuh soal utang jangka pendek yang gede, apalagi pinjaman bank. Kalau nggak bisa ditutup aset lancar atau kemampuan cetak laba yang stabil, bahaya. Mereka pakai contoh kasus fish scrubber kan ya? Betul. Nah, selain neraca, ya jelas laporan laba rugi atau income account juga dioprek habis. Di sini nih, Graham dan Dodd, kayak yang dikutip Lowenstein, punya pandangan yang mungkin agak beda sama zaman sekarang. Mereka lebih menekankan pentingnya lihat laba rata-rata, average earnings, selama beberapa tahun, misalnya 5-10 tahun. Jangan terlalu silau sama tren laba atau earnings trend sesaat. Wah, iya juga ya. Tren kan menggoda banget, apalagi kalau lagi naik terus. Gampang banget mikir bakal gitu selamanya. Persis. Graham dan Dodd udah bilang, tren itu bisa nipu banget. Fokusnya harusnya ke kemampuan menghasilkan laba yang udah mapan, yang udah terbukti dari waktu ke waktu. Mereka juga skeptis banget sama angka laba yang disajiin gitu aja. Harus kritis. Perlu disesuaikan buat item-item yang nggak berulang, kayak untung jual aset gitu. Terus waspada juga sama praktik akuntansi yang aneh-aneh atau agresif. Contoh klasik dari mereka itu kasus United Cigar Stores. Mereka manipulasi laba dengan naikin nilai sewa propertinya secara nggak wajar. Makanya nih, kayak kata Berkowitz, banyak investor nilai modern sekarang lebih fokus ke arus kas bebas, free cash flow, karena dianggap lebih susah dimanipulasi dibanding laba akuntansi. Tapi ya tetap, arus kas bebas pun harus dianalisis cermat, nggak ditelan mentah-mentah. Oke, yang terakhir nih dari alat-alat ini, struktur modal atau capital structure. Gimana komposisi utang sama ekuitas itu ngaruh ke risiko? Nah, Graham dan Dodd ngejelasin nih gimana pakai utang atau leverage itu bisa gedein potensi untung, tapi ya sekaligus naikin risiko buat pemegang saham biasa secara signifikan. Struktur modal yang kebanyakan utang, yang top heavy istilahnya, bikin saham jadi lebih goyang, lebih rentan kalau ada guncangan. Jelas banget ya kerangka kerjanya, analisis fundamental yang dalam, skeptis, lihat bisnisnya utuh, dan selalu cari margin aman. Nah,
Sekarang pertanyaan gedenya nih, pasar kan udah berubah drastis banget ya. Ada industri teknologi raksasa, ada derivatif macam-macam, investasi global, hedge funds. Apa prinsip-prinsip yang umurnya udah hampir seabad ini masih kepake? Atau jangan-jangan cuma nostalgia aja? Pertanyaan bagus banget itu. Dan jawaban dari para kontributor modern kayak Buffett, Klarman, James Grant itu lumayan seragam. Ya, prinsip intinya itu abadi dan relevan banget. Justru, buku ini ngasih kerangka berpikir dan alat mental buat kita bisa jalan di lanskap investasi yang terus berubah ini. Graham dan Dodd emang nggak ngasih peta spesifik buat nilai perusahaan internet tahun 2025, tapi mereka ngasih kompas dan cara baca medannya. Apa sih yang bikin prinsip ini awet banget ya bisa ngelewatin berbagai zaman pasar gitu? Salah satu alasan utamanya, seperti kata Klarman dan Grant, itu karena sifat dasar manusia itu nggak banyak berubah. Kecenderungan buat serakah pas pasar lagi bagus, terus panik pas lagi jelek, ikut-ikutan tren terbaru, gampang kena emosi, itu semua justru yang bikin peluang buat value investing tetap ada. Pasar itu terus aja bereaksi berlebihan, entah ke atas atau ke bawah, ia karena dorongan spekulatif ini. Kayak sejarah ngulang terus ya, cuma beda bajunya aja. James Grant, Klarman, sama Ezra Merkin kan nunjuk siklus mania pasar yang kejadian terus. Obligasi sampah junk bonds tahun 80-an, gelembung.com akhir 90-an, krisis subprime mortgage tahun 2000-an. Pola serakah sama takut bareng-bareng ini yang malah buka pintu buat orang yang tetap rasional dan disiplin. Betul sekali. Dan prinsip ini juga berlaku global loh. Thomas Russo ngejelasin kalau value investing bisa diterapin di pasar mana aja. Ya, meskipun pasti ada tantangan tambahan ya, kayak risiko mata uang, beda standar akuntansi, isu tata kelola perusahaan atau governance, terus info yang mungkin terbatas di beberapa negara. Wah, berarti kalau investasi global pentingnya nilai integritas sama fokus jangka panjang manajemen jadi makin penting lagi ya. Margin keamanannya nggak cuma di harga, tapi juga di kualitas orang yang jalanin bisnisnya. Tepat sekali. Tingkat kepercayaannya harus lebih tinggi. Nah, menariknya lagi, kerangka berpikir Graham dan Dodd ini secara nggak langsung nantang beberapa teori keuangan modern yang dominan. Kayak misalnya hipotesis pasar efisien atau Efficient Market Hypothesis, EMH, yang bilang kalau harga saham itu setiap saat udah mencerminkan semua informasi yang ada. Ya jelas lah, Klarman sama Merkin sebagai praktisi value investing nggak setuju sama IMH. Mereka justru percaya pasar itu seringkali nggak efisien. Dan justru disitulah untungnya bisa didapat lewat analisis yang lebih unggul dari pasar. Dan Klarman juga secara khusus ngingetin bahayanya fokus jangka pendek yang sering dipicu sama hebohnya berita pasar saham harian di media. Ini kan beda banget sama pendekatan Graham dan Dodd yang sabar, selektif, dan orientasinya ke bisnis jangka panjang. Tapi apa ini artinya semua aturan spesifik dari Graham dan Dodd tahun 1934 itu harus plek-ketiplek diikutin sekarang? Ada ruang buat adaptasi nggak sih? Oh, tentu ada dong. Prinsip intinya yang bertahan, tapi aplikasi spesifiknya bisa lebih fleksibel. Howard Marks kasih contoh bagus soal obligasi yang imbal hasilnya tinggi, high yield atau junk bonds itu. Graham dan Dodd di zaman mereka mungkin bakal langsung bilang, wah ini spekulatif banget, bukan investasi murni. Tapi kata Marx, kalau risikonya dipahami benar-benar dalam, dianalisisnya kayak analisis saham, fokus ke kemampuan bayar utang, nilai asetnya, terus dikelola risikonya pakai diversifikasi yang cukup, ya high yield bonds itu bisa jadi bagian portofolio investasi yang masuk akal. Jadi, ada ruang buat adaptasi yang cerdas, tapi tetap dalam kerangka prinsip yang sama. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, esensi dari pendekatan Graham dan Dodd yang tetap relevan banget sampai sekarang itu adalah lakukan analisis fundamental yang disiplin, yang dalam, selalu minta ada margin of safety buat bantalan pelindung, fokus ke nilai bisnis di balik harga sahamnya, punya perspektif jangka panjang, dan yang penting juga punya kesabaran tingkat dewa kayaknya ya. Wah, rangkumannya bagus banget itu. Klarman nutupnya pakai kalimat yang ngena banget. Rahasia sebenarnya dari investasi adalah nggak ada rahasia. Prinsip-prinsipnya itu udah tersedia buat umum sejak 1934. Kunci suksesnya bukan nemuin rumus ajaib, tapi ada di disiplin buat konsisten nerapin prinsip-prinsip simple tapi kuat ini. Apalagi pas orang lain lagi sibuk ngejar jalan pintas, ikut tren sesaat, atau kebawa arus emosi pasar.
Justru kelemahan sifat manusia ini yang terus-terusan bikin peluang buat mereka yang disiplin. Nah ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda semua. Buku ini kan jelas banget ngegambarin siklus mania pasar di masa lalu ya, junk bonds, .com, subprime. Kalau kita pakai kacamata skeptisnya Graham dan Dodd, pakai prinsip analisis fundamental dan margin keamanan yang tadi kita bahas panjang lebar, kira-kira nih, tren atau sektor pasar mana saat ini yang menurut Anda bakal bikin mereka naikin alis? Area mana yang mungkin sekarang lagi lebih banyak di voting daripada ditimbang nilainya? Itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Mencoba pakai lensa Graham dan Dodd buat membedah hiruk-pikuk pasar sekarang, itu bisa jadi latihan mental yang mencerahkan banget loh. Mungkin Anda nanti bakal nemuin beberapa area di mana harga kayaknya udah lari jauh banget ninggalin nilai fundamentalnya. Tinggal nunggu waktu aja buat ditimbang ulang suatu saat nanti. Sebuah refleksi yang menurut saya berharga banget buat setiap investor.